ITERA Friends, welcome back to Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Bareng aku Rara Fitra dan narasumber kece kita, kira-kira dari program studi apa ya? Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang akan membahas prodi yang berkonsentrasi pada bidang eksploitasi keanekaragaman hayati khususnya di Pulau Sumatera. Bener nggak nih Bu kira-kira? Iya, benar sekali. Oke, nah langsung aja kita kenalan sama tamu spesial kita hari ini. Halo, selamat pagi Ibu, selamat pagi Mas. Selamat Selamat pagi. pagi. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih Bu, Mas. Oke, baik. Perkenalkan, saya Elisa Nurmariana. Saya dosen program studi biologi. Jadi di biologi ini saya juga menjabat sebagai koordinator laboratorium biologi. Begitu. Oke, salam kenal ya Bu, Ya, saya Rara. Salam kenal juga. Mungkin bisa ke Masnya nih. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Andi Kurniawan, salah satu mahasiswa biologi 2018. Saat ini saya menjabat sebagai senator di Himpunan Mahasiswa Biologi. Oke, berarti ada ibu dosen dan juga mas senator ini ya Bu. Nah, mungkin kan kita nih kurang lebih nggak asing lah Bu ya sama biologi karena juga pernah dipelajari di SMA. Nah, untuk sekarang ini kan kita mau menarik nih ya teman-teman dari siswa-siswi SMA nih. Mungkin apa sih yang perlu mereka ketahui tentang program studi biologi di ITERA ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit sejarahnya, tentang himpunannya, mungkin dipersilakan Bu. Oke, baik. Jadi untuk sejarahnya sendiri, biologi itu mulai dibuka dan SK-nya tuh turun dari kementerian itu tanggal 27 Mei tahun 2017, dan di tahun yang sama biologi itu menerima pendaftaran mahasiswa baru. Pada angkatan pertama memang hanya 17 orang karena hanya satu jalur saja yang dibuka, yaitu SNMPTN jalur barat gitu ya. Jadi pas saat itu karena baru dibuka, kita sudah tidak bisa membuka dari jalur SBMPTN, jadi kita hanya buka satu jalur saja gitu. Nah, dan kemudian itu tadi jalur mandiri gitu, jadi SNMPTN jalur barat atau mandiri. Nah, kemudian di tahun berikutnya, tahun 2018 sampai tahun sekarang itu kami biologi sudah memiliki 5 angkatan dan sudah ada satu lulusan tahun 2017 gitu. Jadi sampai saat ini biologi sendiri sudah ada 293 mahasiswa. Jadi rata-rata satu angkatan itu 75 orang. Kemudian dari situ biologi itu visi kita itu untuk memajukan ilmu hayati gitu ya di bidang teknologi, bagaimana kita itu nanti bisa mengeksplor yang ada di Sumatera khususnya, karena kita tahu bahwa kita itu tujuannya utamanya adalah memajukan Sumatera, Terraform Sumatera. Jadi kita masih turunkan turunan dari visi misi dari ITERA seperti itu. Begitu, itu singkatnya saja. Singkatnya ya. Gitu Bu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih singkat tentang prodinya, mungkin bisa dijelaskan sih Mas tentang mahasiswanya, himpunannya, perkembangannya, udah berapa angkatannya, mungkin boleh nih dijelasin sedikit. Jadi untuk himpunan kita itu namanya Himpunan Mahasiswa Biologi Aquilaria ITERA. Jadi biasa dikenal atau disingkat dengan nama HMB Aquilaria. Nah, Aquilaria sendiri itu diambil dari nama Latin pohon gaharu, itu sebagai ikon dari provinsi, ikon dari Pulau Sumatera. Itu banyak sekali populasi dari tumbuhan si gaharu itu. Dan juga untuk himpunan HMB sendiri sudah berdiri sejak tanggal 15 September 2018. Artinya untuk sampai sekarang itu sudah 3 tahun berjalan, 3 tahun lebih berjalan himpunan ini. Untuk saat ini himpunan karena masih tergolong baru, jadi kami masih memfokuskan untuk berbenah secara internal, mulai dari memantapkan sisi kepengurusan, struktur organisasinya, serta mencanangkan beberapa program kerja yang akan dijalankan dan direalisasikan saat sudah menjabat nantinya gitu. Jadi diharapkan nanti dari sudah berbenah secara internal ini, nanti anggota-anggota himpunan sendiri dapat menjadi wadah aspirasi bagi anggotanya, serta bisa menunjang suasana akademik di bidang ilmunya yang ada di biologi gitu. Jadi balance gitu ya antara ilmu, kemahasiswaan dan juga himpunan lah. Karena itu kan penting banget ya Mas ya. Jadi akademik masih menjadi prioritas. Benar itu. Oke. Nah, ngomongin masalah udah 5 tahun juga nih Bu ya. Akreditasi yang udah didapatkan sama program studi biologi ini apa Bu? Kalau untuk program studi
sendiri untuk biologi itu akreditasinya sekarang masih baik ya, tapi untuk tahun ini kami akan mengajukan untuk reakreditasi sehingga target kami adalah baik sekali seperti itu, karena memang kalau untuk yang kemarin itu kan akreditasinya karena masih minimal baru dibuka gitu ya, jadi memang masih akreditasi yang paling minimal, tapi untuk tahun ini kami akan mengajukan lagi dan target kita adalah baik sekali begitu. Dan itu udah dipersiapkan ya. Sedang oleh dipersiapkan tim, juga gitu ya Iya, Bu. benar. Semoga cepat naik gitu akreditasi Amin, kita. gitu. Nah, terus kan tadi udah ada lulusan juga Bu ya. Lulusan kira-kira nih Bu, lulusan dari program studi biologi sendiri nih prospek kerjanya tuh apa sih Bu sebenarnya? Oke, baik. Jadi kalau misalkan untuk prospek kerja sendiri, biologi saat ini tuh beda sekali ya dengan biologi zaman dulu gitu. Kalau misalkan beberapa puluh tahun yang lalu itu paling kita ditanya orang biologi nanti itu mau kerja apa gitu ya. Pasti kita bingung mau jawabnya apa, palingan cuman guru gitu ya yang kita tahu kalau biologi itu bisa ngajar di SMP atau SMA. Tapi saat ini tuh biologi berkembang, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi, kemudian bioteknologi, biomolekuler. Jadi semuanya itu sekarang biologinya itu juga semakin baik gitu ya, semakin banyak peluang-peluang kerja yang bisa di targetkan oleh lulusan biologi gitu. Contohnya adalah yang pertama adalah quality control gitu. Jadi bagaimana nantinya kerja di industri gitu ya, entah itu industri makanan, minuman gitu. Contohnya Dandi gitu ya. Dandi sekarang lagi TA-nya di bidang mikro. Jadi mungkin dia nanti targetnya Bu, saya pengen kerja di industri makanan gitu ya, seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua itu bisa jadi di instansi pemerintahan. Nah, kita tahu semua bahwa Polri, kemudian TNI sekarang itu membuka lowongan khusus untuk S1 biologi, dan itu sudah nantinya juga akan setara dengan perwira gitu ya, karena lulusan S1. Nah, mungkin ada yang tanya gitu ya, biologi di Polri itu jadi apa gitu ya, apa yang bakal dibahas gitu di situ. Jadi yang pertama itu kita tahu kalau Polri itu butuh namanya di dalamnya ada namanya forensik. Nah, dan di biologi itu ada mata kuliah biologi forensik. Jadi bagaimana kita itu nanti juga ikut menganalisis kira-kira mayat itu dia meninggalnya karena apa, itu bisa. Oh, berarti gitu. di biologi juga mempelajari tentang itu ya Bu? Ada mata kuliah namanya bioforensik kalau di biologi, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian di bidang kesehatan, contohnya misalkan analis kesehatan itu juga bisa. Jadi banyak sekali lulusan biologi yang kerjanya itu di laboratorium gitu ya, entah itu di rumah sakit ataupun di instansi pemerintahan juga ada, kayak misalkan labkesda. Nah, itu juga bisa gitu. Kemudian di bidang lain misalkan ekologi gitu ya. Ekologi itu misalkan jadi analis AMDAL, jadi analisis dampak lingkungan, itu juga bisa sekali. Jadi kayak jadi misalkan nanti ada buka seperti penasehat gitu ya, penasehat perusahaan itu seperti apa nanti biar dia itu lulus sertifikasi, itu bisa. Kemudian di bidang lain misalkan di laboratorium, misalkan di LIPI, kalau sekarang kan sudah jadi BRIN ya, itu banyak sekali teman-teman saya ya lulusan S2 dan S3 itu banyak yang kerja di LIPI gitu, jadi sebagai peneliti itu bisa. Dan itu masih sedikit ya, masih sedikit dari banyaknya gitu. Jadi kalau misalkan yang lain contohnya adalah peternakan, perikanan, kemudian pertanian, itu semuanya juga bisa biologi masuk ke dalamnya gitu. Oh, ini informasi yang sangat-sangat Rara juga kurang tahu sih Bu tentang ternyata biologi seluas itu gitu. Benar-benar. Dan prospek kerjanya bukan main-main itu Bu ya, di LIPI, TNI, Polri. Jadi kalau misalkan kita yang cowok-cowok nih khususnya Mas ya, kan biasanya mau jadi abdi negara gitu ya, pengennya jadi mengabdi lah gitu. Ternyata kalau kita menekuni juga bidang biologi ini bisa masuk gitu ya, jadi TNI, Polri sendiri. Nah, mungkin jadi jangan ragu lagi sih Bu ya buat masuk ke program studi biologi. Apalagi ini sekarang ini ya gara-gara COVID gitu ya. Jadi COVID itu juga salah satu, ya kita ambil hikmahnya aja ya. Jadi mungkin gara-gara COVID ini banyak sekali yang pengen kuliah biologi karena kenapa tuh Bu? Karena beberapa lab atau beberapa rumah sakit itu banyak yang membutuhkan lulusan S1 biologi. Nah, karena apa? Karena untuk tes PCR, kemudian untuk analisis kira-kira habis ini itu ada strain baru apa lagi nih si
si COVID COVID gitu ini ya. apa gitu, Nah, meningkat itu atau juga gimana gitu ya, Bu? salah satu peran dari lulusan biologi, karena banyak juga lulusan biologi itu yang bekerja di pusat penelitian untuk menganalisis kira-kira virus COVID itu seperti apa perkembangannya gitu, karena kembali lagi bahwa sekarang biologi itu sudah ke arah molekuler dan teknologi gitu. Oke, wah sangat luas ini Bu ya ternyata. Bukan cuman sekedar biologi-biologi yang Rara pelajarin di SMA Ya, kalau gitu. dulu kan SMA palingan kita belajarnya tumbuhan, Iya. kemudian hewan, bagaimana perkecambahan. Mungkin Perkembangan kita makhluk-makhluk hidup gitu-gitu aja nggak sih, kenal Bu. biologi lebih jauh itu karena kita terbatas di perkecambahan dan perkembangan makhluk hidup. Udah Bener itu di sih Bu, situ itu aja gitu yang ya. penting ya udah biologi Iya, gitu bener. Bu ya, IPA gitu. Bener. Nah, ngomongin masalah pelajaran gini Bu ya. Rara mau tanya sama Masnya nih, kira-kira suka duka sebagai mahasiswa biologi apa sih sebenarnya? Mungkin boleh diceritain sih pertama masuknya kan tadi lewat ini berarti mandiri Bu ya? Iya, kalau untuk angkatan pertama, kalau Dandi ini udah angkatan Oh, kedua. angkatan kedua Iya. yang 2018 ya. Mungkin boleh diceritain dikit nih. Ya, dari saya kan masuk tahun kedua ya, berarti sudah lewat tes sebelumnya. Dan itu untuk suka dukanya setelah masuk ke dalam dunia biologi ini adalah semakin banyak yang kita anggap tahu, ternyata saat masuk sini itu sangat luas sekali cakupannya, sehingga saya merasa ilmu saya belum banyak itu saat menginjak bangku SMA gitu kan, sudah menggeluti yang namanya IPA, sehingga pas masuk ke S1 sarjana biologi ternyata sangat banyak sekali bidang ilmu yang harus kita pelajari dalam biologi itu sendiri. Untuk sukanya mungkin itu ya, karena kita bisa mengeksplorasi lebih banyak terkait, gitu ya, terkait Mas ya. bidang-bidang yang telah sebelumnya Ibu Elisa telah jelaskan ya, baik itu di bidang forensik, di bidang tumbuhan, molekuler, di bidang mikroorganisme seperti bakteri, virus dan lain-lain. Itu sangat banyak cakupannya. Untuk dukanya mungkin sedikit maaf ya Bu sebelumnya. Ya, Boleh. jadinya Apa nih curhat ini, dosennya Nak. bagaimana nih Bu ya, kok minta maaf ini kan. Jadi kalau dibilang biologi itu banyak praktikumnya itu benar, sangat banyak, dan kebetulan untuk angkatan saya dan angkatan bawah-bawahnya itu mungkin masih tulis tangan ya. Jadi rekor terbanyak praktikum saya itu ada di semester 5. Semester ya 5 atau 4 itu saya lupa, itu ada 5 praktikum dalam seminggu. Di luar asistensi itu 5-5-nya tulis tangan dan dikumpul setiap minggu. 5-5-nya tulis tangan dan dikumpul setiap minggu. Tapi teman-teman jangan takut ya Jangan, ini jangan. buat masuk biologi. Justru itu tujuan kita ya. Tujuan kita nggak tahu ya kalau misalkan itu entah saya pribadi atau yang lain gitu ya. Tapi dengan kita menulis itu kita bisa merekam. Gitu. Jadi lebih ngerti sebenarnya Bu ya, Iya, daripada jadi kita itu tujuannya ngetik. bukan menyiksa ya. Tujuannya. Bukan menyiksa. Maksudnya kerasa tersiksa nggak sih kira-kira sama laporan yang bertubi-tubi gitu? Boleh jujur aja nggak? Dandi. Ya, saat pertama kali pasti iya ya, mungkin tiba-tiba dikasih mata kuliah dengan beban praktikum yang banyak, terus juga ditulis tangan, itu Tulis pasti tangan gitu. awalnya wah gitu bisa nggak ya coba, terus akhirnya ya dijalani saja karena sudah semester lanjut ya gitu, mau ya ditekuni saja, semoga apa yang kita tekuni itu kan berbuah baik gitu Iya kan. benar. Untuk keuntungannya mungkin itu benar, jadi daripada hanya mendengar, misalnya saat dosen di kelas mengajar kita hanya mendengarkan gitu kan, lebih baik seperti itu tulis tangan ya. Jadi setelah kita membaca referensi, kita tuangkan dalam tulisan, itu kayak 2 kali belajar dari proses membaca, tulisan dan diingat gitu. Jadi saya kan sudah tingkat akhir ya, jadi 2018 berarti sudah masuk semester 8, itu ilmu-ilmunya yang dulu-dulu dipelajari itu masih ada gitu, masih nyangkut di otak. Masih ingat, Benar-benar. pernah ini gitu pernah ya. ini kayaknya pernah gitu. Terus kan ada jejak tulisannya Iya. kan, itu bisa dibuka kembali gitu, jangan bener. dibuang gitu. Jadi nggak sia-sia lah apa yang kita Benar. lakukan sekarang buat nanti itu ke depannya juga ya Bu ya. Benar-benar. Nah terus juga kan tadi ngomongin masalah kalau laporan nggak jauh-jauh sama praktikum gitu ya Bu. Sebenarnya kalau fasilitas sendiri dari program studi biologi ini apa sih Bu? Oke, baik. Jadi kalau untuk fasilitasnya sendiri yang paling utama itu namanya saja kita di lab, di institut ya. Jadi kita butuh praktikum. Jadi kita menyiapkan lab. Lab itu ada banyak. Kalau misalkan di biologi kita punya yang utama itu lab TPB. Jadi kita tahu kalau di institut itu kan di kita gitu ada namanya tahap persiapan bersama, dan itu sangat ramai sekali ketika semester ganjil. Jadi semua program studi itu ada yang praktikum, pasti praktikum biologinya di lab TPB, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua itu adalah lab biologi sendiri, itu dipecah jadi 4. Jadi ada lab mikrobiologi, Banyak ada ya, Bu, ya. laboratorium, ya banyak banget. Kadang saya 4. sampai pusing. Iya, itu di beda-beda tempat gitu Bu Iya, ya? itu beda-beda tempat. Jadi Dan ada fasilitasnya di dalamnya juga beda-beda beda-beda gitu Bu. gitu. Jadi memang untuk keperluan mikrobiologi dengan zoologi itu beda Heeh, gitu. Jadi ya labnya ampun, sendiri-sendiri. Jadi banyak ya. lab mikrobiologi, kemudian lab zoologi, kemudian lab botani dan lab ekologi. Jadi di lab Tek 2 itu ada di lantai 4 gitu kita. Jadi berseberangan dengan TL. Nah, kemudian karena kita juga kalau di ITERA kan masih sharing facility ya. Jadi semua prodi itu juga bisa. Jadi bisa menggunakan fasilitas yang ada di lab biologi. Contohnya adalah lab mikrobiologi. Dari biosistem juga pakai, kemudian dari farmasi, dari biomedik, itu teknik kimia itu juga bekerja di sana gitu. Jadi itu yang kami persiapkan. Kemudian untuk yang kedua itu ada kebun raya. Biasanya kebun raya itu digunakan kalau mahasiswa itu praktikum ekologi, kemudian botani. Jadi kan di sana ada greenhouse gitu ya. Jadi memakai tanaman-tanaman itu kita nanamnya di sana. Jadi pengamatan, ekologi itu semuanya di sana. Jadi itu untuk fasilitas yang utama. Meskipun sampai sekarang kita masih sharing facility, tidak menutup kemungkinan juga kita bisa juga memakai untuk yang ke prodi lain. Tapi kalau untuk kebanyakan memang di biologi itu karena kami membuka untuk lab pelayanan ya, jadi banyak sekali mahasiswa itu yang TA di lab biologi seperti itu. Jadi berarti udah lengkap lah sebenarnya Bu ya, kurang alhamdulillah lebih. sampai sekarang sudah lumayan banyak ya. Iya. Jadi alat-alat pun kalau misalkan gara-gara COVID itu orang-orang kenal PCR, di biologi juga kita ada gitu PCR-nya gitu. Oh, berarti di biologi bukan cuma farmasi aja gitu Bu ya, yang farmasi maksudnya kayak kesehatan gitu ya. Di biologi juga kita mempelajari tentang itu. Oke, karena Rara juga pernah nih Bu ya waktu itu belajar biologi, Rara nih termasuk senang di pelajaran biologi gitu kan. Bener nggak sih Bu kalau misalkan di biologi itu kita tuh sebenarnya kan karena dulu Rara mempelajari tentang manusia-manusia gitu ya Bu, karena misal orang-orang ini banyak yang nggak lulus FK gitu kedokteran, jadi mereka pelampiasannya di biologi itu sebenarnya benar nggak sih Bu? Ini berarti nanya ke saya pribadi nanya atau ke Mas Dandinya dulu deh, mungkin boleh. salah. Karena saya juga punya pengalaman pribadi. Oh, punya pengalaman juga. Berarti Ibu dulu memang pengen di FK atau gimana sih? Iya, jadi kalau saya dulu secara pribadi ya, karena saya suka kesehatan dari zaman saya kecil, cita-citanya pasti pengen jadi dokter gitu ya. Kenapa gitu ya? Tapi berhubung kalau misalkan kuliah dokter, bidan, perawat biayanya mahal, akhirnya saya membelokkan diri kira-kira ke yang mirip-mirip sama kesehatan. Nah, biasanya saya ke situ. Jadi makanya sampai sekarang bisa dibilang mungkin tersesat tapi di jalan yang benar gitu ya. Ada gitu ya Bu, tersesat di jalan yang benar. Meskipun saya tidak dari kesehatan atau kedokteran, saya masih belajar tentang fisiologi manusia. Malah lebih luas sebenarnya cangkupannya ya Bu. Parasitologi, saya juga belajar di situ. Jadi memang bukan pelampiasan sih, lebih ke nyari alternatif yang kira-kira murah gitu, alternatif lah sebenarnya. Begitu. Kalau dari Mas Dandi gimana menanggapi hal yang tersebut tadi deh? Mungkin sama kayak Bu Elisa itu pasti anggapannya fakultas kedokteran itu kan pasti wah gitu ya. Terus apalagi memang saat kita menyadari minat kita di bidang itu mungkin sangat menjadi fokus utama gitu. Cuma balik lagi ke jawaban Bu Elisa bahwa selain harganya, biayanya, perkuliahannya agak-agak tinggi. Cukup tinggi, itu juga tingkat masuknya sangat sulit ya. Benar. Jadi pas daftar itu, pas saya daftar waktu 2018 itu memang FK sudah saya kesampingkan ya. Ini kayaknya tidak akan bisa nanti lah gitu. Gak nyampe lah ya kita ke situ. Kita kira benar itu. Jadi yang berbau dengan makhluk hidup, yang berbau dengan kesehatan dan lain-lainnya itu ada di biologi. Makanya ya sudah dicoba saja. Kalau dari Mas Dandi sendiri, kenapa akhirnya akhirnya memilih biologi. Oke, aku akan menjalani biologi dan menjadikan ini pilihan. Nah, kenapa tuh Mas Dandi? Oke, jadi seperti jawaban saya sebelumnya itu saya sudah menaruh interest gitu kepada bidang IPA dulu waktu SMA ya. Nah, sedikit. Jadi saat sudah menyadari sedikit adanya minat atau interest di bidang biologi, ya sudah, kenapa tidak dicoba gitu. Saat mendaftarkan dicoba dan ternyata yaitu banyak ya? yang
Kok ketawa ya Bu ya? Jadi, Masa nggak asik? hmm, Asik kan Mas? asik. Asiknya 2 kali, sulitnya 1 kali. Oh, jadi ya Yakin ya ya? agak banyak lah Agak asiknya asik. gitu. Jadi setelah terjun langsung gitu ya di dunia biologi, ya itu cakupannya sangat luas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Cakupan pembelajaran sangat luas, terus ilmu bidangnya walaupun banyak, walaupun diambil dari bidang medis ada, walaupun tidak mendalam seperti kedokteran, dari bidang lingkungan ada, walaupun tidak mendalam seperti teknik lingkungan misalnya Bu ya, itu masih dipelajari. Jadi sedikit banyaknya pengetahuan kita sangat luas di bidang biologi, hingga seperti saya sekarang ini sudah tingkat 4 kan, tidak mungkin mundur lagi. Gak kerasa juga ya Masih Mas? digas aja lah. Karena kemarin baru maba lah, inilah udah tingkat 4, udah mau lulus gitu kan. Terus juga pelajaran di program studi biologi sendiri. Kalau Mas Dendi sendiri, apa sih favorit belajarnya sejauh ini sudah menjalani semester 8 udah banyak pasti kan? Apa sih MK favoritnya, dosen favoritnya mungkin bolehlah dikenalin ke teman-teman. Mata kuliah favorit ya, walaupun TA saya mikro, bagian mikrobiologi, tapi untuk pelajarannya saya tidak terlalu suka gitu. Oh, Karena apa ya? gitu. Semoga aja dosennya nggak dengerin ya. Iya, mikro. nggak apa-apa sih Bu Nggak ya. Ya tetap dijalani, tapi euforianya beda ya sama hal yang kita mungkin lebih Suka gitu anggap ya. mudah, atau ya bisa dibilang mudah, bisa dibilang lebih suka itu kan. Lebih ke manusia sih, makanya dari semester 4 atau semester 3 saya mengambil mata kuliah pilihan itu biasanya saya ngambil di bidang hewan gitu. Salah satunya Ibu mengampu itu saya ambil seperti fisiologi manusia, itu saya ambil itu dari pelajaran Bu Elisa. Oke, berarti kalau favoritnya sendiri tadi dari hewan ya? Hewan, Ya, manusia, Oke, hewan. manusia, tapi terjun di TA-nya mikrobiologi gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih Nggak Mas, karena lama-lama kalau kita benci gitu ya, lama-lama jadi suka gitu, bener Bu ya? Tapi kan ada kan linknya ya, jadi dari misalkan dari mikroba yang ada di sistem pencernaan manusia. Oh, itu masih benar. ada di situ. Jadi nyangkut sebenarnya tuh, bukan blus kita nggak belajar Iya, sama iya, sekali Benar. gitu. Jadi kayak mikroba yang apa namanya, mikroba yang gimana ya, dan kalau dibilang itu bersifat parasit di manusia, nah Patogen. seperti patogen. Nah itu ya, saya kurang tahu kalau Ada juga kurang tahu gitu ya. ya itu tadi ya, saking luasnya biologi itu kadang saya sampai kalau misalkan tanya tentang mikro ya oke lah, maksudnya kalau dasar itu tahu, tapi kalau untuk disebutkan jenis-jenisnya itu Banyak nah, banget itu pasti Bu bidang ya. keahliannya berbeda. Jadi ada bidang keahlian masing-masing Iya, lah sebenarnya Bu. benar. Karena cangkupannya luas tadi ya, di lab aja udah 4 gitu kan Bu. Pasti yang dibahas juga banyak. Iya, kalau gitu ya, Bu. di biologi sendiri untuk bidang keahliannya memang ada 2 secara garis besar. Secara Jadi garis besarnya. ada yang applied biology sama yang satu lagi itu basic. Jadi kalau applied itu kayak sudah pengaplikasian gitu ya. Jadi kayak misalkan mikrobiologi industri, nah itu sudah ke arah sana gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang basic seperti tadi yang dikatakan Dandi, fisiologi manusia, kemudian ekologi, itu yang masih yang basic seperti itu. Tapi tetap mereka itu saling berhubungan karena nantinya ilmu basic ini akan diterapkan ke applied-nya gitu. Jadi tetap butuh gitu. Bener sih, berarti ya nggak sia-sia lah pokoknya. Iya. Apapun yang kita pelajarin tuh pasti Benar. saling bertautan lah ibarat kata. Jadi tidak ada istilah bahwa salah masuk jurusan, itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya itu pasti bermanfaat buat Ya kita. bener, ada hikmahnya. Pokoknya dijalanin aja sih sebenarnya. Bener. Ya Mas Dandi ya, Ya, sudah dijalani. sudah dijalani. Buktinya sampai mau lulus kan. Sudah mau lulus Nah, kan. ya Kalau dari Mas Dandi sendiri udah ada target nggak sih sebenarnya? Abis ini aku mau kerja di sini, kira-kira gimana tuh? Kalau di formasi pemerintahan mungkin sudah Ibu Elisa jelaskan, ada di LIPI ya, di LIPI atau di laboratorium kesehatan, baik itu milik di pusat maupun di daerah itu. Mungkin di bagian pemerintahan target saya di situ. Oke. Mungkin kalau di bagian swasta atau industri itu ada di quality control. Jadi baik itu industri makanan ataupun industri lainnya itu pasti ada pengecekan tentang kualitas produk yang dikeluarkan. Berarti gitu. sampai situ-situ juga gitu Iya, ya Bu? benar. Berarti fokus Mas Dandi pengen jadi di pemerintahan lah ya, pengen jadi PNS atau gimana tuh? Gitu ya, kurang lebih kan tadi Mas Dandi gimana? ngomongnya. Jadi kalau Lebih baik sama, cuma tidak memfokuskan ke sana Tidak, saja. bukan situlah target utamanya. jadi kayak gitu misalkan ya. di industri kan, kayak misalkan industri makanan fermentasi atau minuman fermentasi itu kan dia juga bukan punyanya pemerintah ya, meskipun swasta, tapi dia itu juga perusahaan yang besar. Nah mungkin target Dandi itu ke situ gitu Iya, ya. Jadi lebih kayak misalkan banyak juga ini ya ya tahulah ya pemasukannya makanan, gitu. makanan fermentasi gitu ya, atau minuman fermentasi yang terkenal. Nah itu Lagi hits lagi juga hits sih juga itu. gitu ya itu.
Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta. Asik. Yang asik ya kayaknya. Nah, mungkin ini nanti Rara tanya bergantian ya, bisa ke Boleh. Ibu, bisa ke Mas Dendi juga. Nah, yang pertama nih, oke, Rara tanya ke Mas Dendi dulu. Bener nggak kalau mahasiswa-mahasiswi biologi itu harus cekatan dalam menghafal? Mitos atau fakta? Kalau dari pelajaran SMA ya, mungkin Mm-mm. memang fokus untuk penghafalan itu memang menjadi utama gitu, karena Mm-mm. pelajaran belum terlalu banyak, bidang ilmu yang kita kaji juga belum terlalu banyak, jadi untuk dihafal itu masih memungkinkan. Cuma saat Mm-mm. masuk langsung ke S1 biologi itu ternyata bukan hanya hafalan saja yang kita pelajari, terus ada penalaran, Mm-mm. terus ada pemecahan masalah, misalnya seperti yang telah dijelaskan ada mata kuliah biologi forensik, itu cuma dikasih soal misalnya satu TS atau UAS itu kondisi mayat yang ditemukan. Aduh. Nah, itu bisa kita analisis, itu bisa kita analisis dan dijabarkan tentang waktu kematiannya kapan, terus dilihat Mm-mm. dari keberadaan serangganya apa aja, itu bisa menjadi faktor penentu waktu kematian, penyebab kematiannya juga bisa. Mm-mm. Jadi penalaran dan penjabaran itu juga penting, walaupun Berarti tidak bukan cuma menghafal ya, Mas walaupun ya? menghafal masih dibutuhkan ya, Iya, karena ya balik lagi ke biologi. nggak mungkin nggak Nggak dihafal gitu Benar, kan. benar, benar, benar. Berarti ini mitos lah ya. Mitos, masih Karena masuk banyak mitos. yang karena bukan cuma menghafal lah intinya gitu lah. Benar. Berarti kalau ngomongin masalah mayat-mayat tadi, berarti kita nih kalau misalkan teman-teman di rumah mau biologi, mau masuk jurusan biologi nih Bu ya, nggak boleh takut gitu. Misalkan karena itu juga mata kuliah yang harus diampu kan Bu. Iya sih, tapi begini, kalau misalkan kita harus tahu batasannya ya, Iya, iya. biologi dengan forensik yang sesungguhnya, Sesungguhnya contohnya gitu. adalah dokter yang memang benar-benar dia ahli forensik. Nah, Hmm. kalau di biologi kita lebih ke analisis, misalkan kira-kira dari mayat tersebut itu ditemukan bakteri apa atau organisme Heeh. insekta apa atau apa serangga ya, serangga apa yang ditemukan. Kalau misalkan serangga A, misalkan dia berarti matinya itu sudah 1 minggu. Jadi Heeh. bukan kita ke mayatnya itu seperti apa, tapi Oke. lebih ke indikator, indikasi Heeh, dia heeh. itu disimpulkan mati seminggu itu apa. Jadi kita melihat kayak apa namanya, makhluk hidup Heeh, yang atau ada, yang mikroorganisme udah yang ada tumbuh di gitu. mayat gitu. Oh, itu bisa menentukan udah Iya, berapa hari bisa. kematiannya gara-gara apa juga Iya, bisa Bisa. gitu Bu ya. sampai Oke. kemarin itu ada yang em, apa magang ya KP Mm-mm. Oh di iya. RS Bayangkara. Jadi melihat dia itu mati kan, mayatnya itu ditemukan di sungai gitu Mm-mm. ya. Jadi dia itu dibunuh dulu baru dicemplung ke sungai atau Ngeri. dia tenggelam sendiri gitu. Heeh. Nah, itu bisa Oh, dianalisis. dianalisis Jadi di dari situ. cairan yang ada di paru-parunya itu Mm-mm. ada diatom ya namanya. Jadi dia mirip dengan tumbuhan. Jadi dia itu masuk ke paru-parunya apa tidak. Jadi dari situ Mm-mm. kita taunya oh dia mungkin kecemplung, ternyata Tenggelam gitu ya. Atau ternyata gimana? dia dibunuh dulu Heeh. habis dibunuh terus baru ditenggelamkan seperti itu. Jadi dianalisisnya Iya, dianalisis sebegitu. sampai Berarti segitu. bukan kita harus megang-megang mayat atau segala Enggak, macam gitu ya. Oke, Jangan selanjutnya. Benar mitos atau fakta kalau program studi biologi ini akan bebas dari matematika? Gimana nih? Ibu dan itu Mas Denny? mitos ya. Mitos. Oke. Karena namanya kita ilmu basic science, jadi ilmu yang sangat dasar gitu ya. Jadi kita masih butuh ilmu-ilmu lain untuk mendukung. Contohnya adalah matematika. Jadi jangan berharap bahwa ketika kita masuk biologi nggak akan ketemu sama fisika, kimia dan matematika, tetap ketemu ya. Jadi di tahap persiapan bersama nanti di situ ada mata kuliah matematika. Matematika itu bisa 1-2 ya. Matematika 1 sama matematika dasar 2 gitu. Jadi 1 tahun Melewati itu itu ketemu juga. matematika juga gitu ya. Nah, kemudian nanti karena apa? Karena nanti misalkan selain matematika, kimia misalkan ya susah gitu, terkenal susah. Tapi nanti ada mata kuliah biokimia di ketika sudah masuk ke prodi gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali ilmu-ilmu dasar gitu. Oke, berarti itu mitos ya Bu ya, Mitos. karena matematika itu juga akan dipelajari lah. Iya, tentu saja. Oke. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih, mungkin ke Mas Dendinya nih ya. Mayoritas dari program mahasiswi biologi ini adalah perempuan, mitos atau fakta? Fakta, itu fakta. Oh, fakta ternyata ya Mas. Jadi perbandingannya bahkan bisa 1:6 sampai 7 itu benar, karena dari angkatan pertama, saya angkatan kedua hingga angkatan terakhir yang masuk di biologi itu semuanya
mayoritas perempuan gitu, karena laki-laki masih dipegang rekor terbesar tuh di angkatan saya. Itu Berapa hanya orang, Mas? 10 orang dalam satu angkatan. 10 orang dalam satu angkatan. Berarti kebayang kalau satu angkatan 70 berarti nggak ada, ya itu tadi 1 banding 6, 1 Satu banding, banding iya 7. bener Iya. sih. Berarti itu perempuan semua gitu ya. Iya, Berarti jadi- langka lah ya. Ini Heeh. Mas Dandi ini termasuk spesies spesies langka di program studi biologi gitu. Oke. Jangan-jangan Mas Wanted ini loh Bu di program studi biologi. Jadi bukan hanya saat ini ya, jadi zaman saya pun juga seperti itu. Jadi saya itu S1 2010 ya, itu juga sudah bisa dibilang perbandingannya sama. Jadi 1 banding 6 atau 7. Dulu seangkatan saya 50 orang, laki-lakinya hanya 6 atau 7 orang saja. Berarti memang sudah dari dulu Dari gitu Bu dulu, ya. Berarti iya, memang benar. ya banyak perempuan lah gitu ya Jadi Bu kalau ya. mau nyari yang cewek-cewek ke biologi aja. Oh, boleh nih. Apalagi kan mayoritas teknik nih Bu ya Nah, ITERA kan. itu. Berarti ya boleh lah gitu melirik biologi gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bu. Bener nggak kalau misalnya pelajaran dari biologi di SMA, bener sih sebenarnya ini ya, mitos atau fakta kalau misalkan pelajaran biologi yang ada di SMA sama di perkuliahan itu beda jauh? Fakta. Fakta. Karena begini, kalau di SMA itu kita hanya belajar biologi itu cuman kebanyakan teori, dan praktikum pun itu hanya paling perkecambahan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian melihat darah gitu. Nah, tapi kalau di biologi, di prodi biologi sendiri nanti kita belajar lebih dalam dari lebih dalam dari yang ketika kita pelajari di SMA. Contohnya adalah misalkan pertumbuhan. Kalau dulu kan kita pakai kecambah ya, ingat ya dari zaman SMA. Sangat ingat sih itu. Kecambah yang di Nyari, tempat gelap dan terang gitu ya. terang. Nah, kita nanti di mana namanya? Di prodi biologi sendiri itu nanti kita akan analisis. Jadi misalkan kira-kira hormonnya apa yang berperan. Kemudian selain itu nanti selain hormon pengaruh faktor lingkungan apa lagi gitu. Jadi memang kita nanti belajarnya lebih ke dalamnya gitu ya, bukan yang dasar-dasar lagi. Bukan yang seperti dasar-dasar SMA. lagi Ya, ya. benar. Kalau dari Rara pribadi nih Bu, kalau SMA dulu kan memang seneng biologi gitu. Teman-teman yang lain juga mungkin nggak tahu sih menganggap biologi ini mudah apa. Jadi ngambil biologi gitu. Mayoritas banyak biologi gitu kan Nasya. Jadi mungkin banyak juga yang berminat sebenarnya di bidang biologi, tapi memang masih meragukan, aduh kalau misalkan aku ngambil program studi biologi kira-kira bakal kerjanya jadi apa gitu kan. Karena masih berpikir kalau biologi ini mungkin cuma bisa jadi ya guru, iya bener kan Bu kan. Jadi memang masih kurang lah informasi mengenai program benar. studi biologi. Padahal sekarang lagi Hits, hits-hitsnya ya Bu ya, program studi benar. biologi ini. Oke, selanjutnya nih, terakhir mungkin nih ya Bu, Oke. mitos atau fakta buat Mas Dendinya sendiri, karena banyaknya laporan di program studi biologi jadi mahasiswa-mahasiswinya ini banyak yang jomblo, mitos atau fakta? Ini mahasiswa banget ya. Eh, Kalau saya mahasiswa nggak harus banget, jawab ya. iya. Bingung nih Bu, kira-kira nih, Apa? mitos Harus atau dipikir. fakta? Harus Sebenarnya dipikir. jomblo banyak nggak sih jomblo di program studi biologi gitu? Secara keseluruhan saya kan itu urusan pribadi ya, mungkin saya nggak iya. terlalu Yang tahu. kelihatan aja Yang dah. kelihatan, benar kata ibunya, yang kelihatan aja tuh kebanyakan memang, apalagi di tingkat akhir ya, itu kayak sudah Aduh, nanti dulu lah gitu kan. Jadi antara fakta dan mitos tuh mungkin setengah-setengah ya bukan Oke. gitu. Karena ya itu Pribadi masing-masing ya. benar sebenarnya pribadi gitu ya. masing-masing, apalagi kita apalagi mempunyai target lulus tepat waktu misalnya kan itu, atau memang sudah memantapkan diri supaya lebih fokus ke akademik dahulu, itu mungkin Oke, dikesampingkan. dikesampingkan. benar. Jadi ya nanti aja lah aja. gitu kan. Beresin lah dulu gitu ya. Selesaiin lulus dulu aja Ya. lulus. Karena kan masih banyak lah prioritas kita gitu kan Bu. Selain benar. kita sebagai anak, kita harus membahagiakan orang tua dulu. Ya pacaran ya. Sebenarnya itu pilihan masing-masing ya. Bener ya Bu ya. Oke, mungkin mitos sama faktanya udah selesai nih Bu, dan kita sudah memasuki waktu yang sudah cukup lama kita ngobrol masalah biologi Iya. tadi. Nah mungkin ada mau tanya, kalau misalkan ITERA Friends di rumah atau lagi teman-teman yang lagi nonton nih mau tahu informasi tentang program studi biologi ini, bisa dilihat atau diakses lewat apa sih Bu? Oke, Dan jadi Mas kalau Dendi. untuk informasi sendiri, biologi sudah punya web sendiri ya. Jadi biologi ITERA itu nanti tinggal di search aja biologi ITERA. Kalau webnya sendiri bi.itera.ac.id. Kemudian ada juga Instagram untuk program studi biologi. Jadi semua kegiatan kita upload di situ itu ada di biologi ITERA. Jadi bisa di searching. di situ. Jadi langsung aja di searching buat cari tahu tentang biologi Iya, ITERA ini. yang asik-asik ada di situ. Iya, oke.
dari Mas Dendi dan ibunya sendiri nih, pesan buat para calon mahasiswa yang pengen memantapkan diri untuk memilih biologi sebagai pilihan. Apa nih, Bu? Oke, kalau pesan saya sih sebenarnya begini. Mungkin banyak yang bertanya, contohnya dulu saya pas di awal-awal perkuliahan biologi itu mau jadi apa gitu. Kalau menurut saya itu kita akan pikirkan nanti ketika kita sudah punya ilmunya, kemudian ketika kita sudah enjoy dengan ilmunya, itu pasti akan ada rezeki gitu ya. Contohnya saya dulu ngapain sih, yang penting saya kuliah, biayanya murah gitu ya. Tapi sekarang kita lihat bahwa biologi itu sangat banyak sekali untuk bidang pekerjaannya itu tidak usah diragukan lagi gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya jadi guru atau mengajar saja gitu ya. Benar. Tapi dunia industri, dunia kesehatan, instansi pemerintahan, semuanya itu juga sudah butuh yang namanya lulusan biologi. Itu saja Oke, sih. jadi jangan ragu untuk masuk biologi. Benar ya, Bu Itu ya? benar. Oke, kalau dari Mas Dandi gimana? Mungkin kalau dari saya pribadi dulu ya, untuk memantapkan hati masuk biologi itu mungkin dari Biologi gitu ya. mungkin dari SMA itu bisa mulai screening dulu ya, minat kita di Benar mana. sih itu. Karena daripada nantinya salah jurusan atau Nah, gimana benar. gitu Jadi, ya, Mas ya. setelah screening jangan lupa mencari informasinya, informasi terkait prodi yang ingin kita tuju. Itu bukan hanya dari permukaan tapi hingga ke akar-akarnya, untuk menghindari itu di semester lanjut kita merasa salah jurusan atau Benar. baru masuk salah jurusan. Itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing, tapi itu kan membuang waktu ya biasanya kalau kita harus mengulang untuk masuk ke jurusan lain misalnya. Jadi setelah itu ya baru bisa diskusi atau berkonsultasi kepada pihak ketiga, salah satunya orang tua. Iya benar sih, itu penting juga ya, Mas gitu. ya. Jadi supaya ada arahan lebih baik Benar. lagi, supaya nanti saat mengambil keputusan itu bisa lebih baik. Mungkin seperti itu dulu. Seperti itu. Oke, berarti intinya jangan ragu gitu ya untuk masuk biologi. Benar. Oke, alhamdulillah banget kita udah ngobrol banyak nih ya Bu Elisna. Benar ya, Bu? Elisa. Bu Elisa ya Allah, maaf Bu. Bu Elisa, Mas Dandi, kita udah ngobrol banyak mengenai program studi biologi ini, dan udah banyak juga nih informasi yang Rara dapatkan mengenai program studi biologi, yang semoga teman-teman di rumah juga bisa mendapatkan informasi lebih dan gak ragu buat masuk biologi. Oke, terima kasih ya Ibu, Iya, Mas. sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah mendengarkan podcast kali ini. Saya Rara Fitra dan Bu Elisa dan juga Mas Dindi mohon undur diri. Oke, sampai jumpa di episode Lentera selanjutnya. Terima kasih. terima Dadah. kasih. Mungkin boleh dadah-dadah dulu nih, Bu.